Sebelum kita mulai, Bapak Absen terlebih dahulu ya untuk kelas 6. Abu Talib, Aldi Juliandri, Amelia, Fahri Saiza, Jasamira, Armita, Cecilia Marsha, Marsha Deswita, Meta Afrili, Muhammad Fadli, Rasti Agustina, Selina Pia, Samira Novia, Syarifah Resa, Uzia Meriana, Yoga Hardianata. Ada yang Bapak absen? Dan dipanggil semua ya. Berarti yang sakit satu orang minta Afrili. Baik, sebelum kita masuk materi, silakan cek kerapian baju. Mungkin ada yang keluar bajunya yang dirapikan. Kemudian sampah di sekitar tempat duduk ya, baik itu yang dilaci ya ataupun yang meja ya, semuanya dirapikan. Kemudian buku yang ada di meja hanya ada buku agama, buku pendidikan agama Islam ya, buku pendidikan agama Islam ya, tidak ada yang lain. Ya, yang ada bukunya ya, buku cetak ukuran ya, kita nanti bagi berkelompok ya, dulunya sudah berkelompok, Bapak bagi menjadi 5 ya, 5 kelompok, satu kelompok ada 3 orang ya. Jadi ini sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Baik ya, semua bukunya sudah ada ya, nanti diperhatikan. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu materinya Asmaul Husna. Pelajaran yang ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk materi, Bapak sampaikan terlebih dahulu yaitu kompetensi inti pada materi pagi hari ini. Kompetensi yang pertama yakni menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Oke, tadi sholat subuh semua? Nah, ya, jadi kelas 6 harus wajib melaksanakan kewajiban agama yaitu sholat 5 waktu. Itu harus dijalankan, diamalkan semua. Kemudian KI yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, guru, ya maupun tetangga, serta cinta terhadap tanah air. Kemudian KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, ya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya baik di rumah, di sekolah maupun di tempat lain. Kemudian KI yang keempat itu ya kompetensinya
menyajikan pengetahuan faktual, konseptual dalam bahasa yang jelas. Ya, nanti kalian harus bisa menyajikan ya dengan bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis ya. Sisi ya, yang perhatikan. Kemudian ya, selain itu dalam berkarya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat ya, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Itu adalah KI-nya. Kemudian yang selanjutnya kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya kalian dapat mengerti makna Asmaul Husna dari 4. Yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Indikatornya yaitu peserta didik dapat mengerti makna Asmaul Husna, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, As-Somad, dan Al-Baqi. Itu indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengerti ya. Jadi tujuan dalam pembelajaran ini diharapkan nanti ya kalian semua anak-anak bapak mengerti Asmaul Husna ya. Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, yang 4 ya. Jadi nanti pelajari dengan baik-baik ya apa yang bapak sampaikan ya. Kemudian nanti akan kita pelajari bersama. Baik, sebelumnya ini kan sudah bapak bagi berkelompok. Coba perhatikan ya. Di sini bapak sudah menyiapkan contoh daripada gambar-gambar yang sudah bapak siapkan. Dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama. Ini ada gambar orang yang sedang apa nih? Kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu gambar ini. Kalian cermati, nanti kalian sampaikan dari gambar ini mencerminkan sifat apa dari Asmaul Husna. Oke? Nanti maju ke depan ya perwakilan kelompok yang menyampaikan. Bapak tempel dulu di papan tulis ini untuk kelompok yang pertama. Kelompok pertama, bapak siapkan dulu. Ini kelompok pertama, bapak mulai dari sini ya, kelompok ke-1. Kelompok ke-1. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok kedua, ini gambar apa? Gambar tata surya. Nanti kalian mendiskusikan tentang gambar ini. Ini kelompok yang kedua. Perhatikan semua ya, kelompok kedua ya, bapak pisah sini. Bapak kasih jarak. Kelompok kedua. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok 3. Gambar apa nih? Orang sedang belajar. Kalian mendiskusikan tentang gambar
nanti materi Asmaul Husna yang sudah kita sampaikan tadi di kelompok ketiga. Karena ini ya kelompoknya ada 5, materi Asmaul Husnanya ada 4, tapi nanti ada yang double ya. Materinya kembarnya sama. Kemudian kelompok keempat, mana kelompok keempat? Nah, ini kelompok keempat juga mendiskusikan gambar ini. Nah, ini nanti masuk kategori yang mana? Ya. Yang sudah mendapatkan tugas per kelompok boleh mulai didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti menyampaikan di depan terkait gambar yang sudah ada, yang sudah mendapatkan tugasnya. Dan yang terakhir kelompok kelima. Kelompok kelima nanti membahas tentang gambar atau mendeskripsikan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, gambar masa siklus manusia dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kemudian masa senja, masa kakek-kakek ya. Ayo, yang sudah boleh langsung didiskusikan dengan kawannya. Ayo, ini gambar apa ya? Gambar apa? Nanti kamu diskusikan. Oh, ini gambar ini, gambar ini. Gambar disebut menggambarkan tentang ini ya, dan lain sebagainya sesuai dengan ya yang ada di dalam benak pikiran kalian dulu. Nanti baru Bapak jelaskan. Baik, sudah Bapak tempel semua di papan tulis, mulai dari kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok ketiga, keempat, dan kelompok 5. Sudah dapat semua ya? Dari gambar tersebut semua yang sudah Bapak tempel di papan tulis. Sebelum Bapak tunjuk, Bapak tawarkan terlebih dahulu kelompok mana yang mau menyampaikan. Yang mau menyampaikan dulu. Yang mau menyampaikan. Boleh kelompok 1, 2. Oke, Bapak tunjuk dari kelompok 1 siapa? Mari, dah masuk depan sini. Ayo, maju ke depan. Ya, dari gambar itu apa yang kamu ketahui? Yang gambar apa itu? Gambar orang sedang berdoa. Gambar orang sedang berdoa. Mohon kepada siapa kalau berdoa? Ya, mohon kepada Allah. Tadi kaitannya dengan materi, kira-kira dari gambar ini termasuk materi Asmaul Husna itu kategori yang mana dari yang tadi Bapak awal sebutkan. Kita mempelajari hari ini, kita mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu ada As-So, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Dari gambar ini kelompok 1 adalah ada gambar di situ, gambar apa tadi? Orang berdoa. Itu termasuk kategori Asmaul Husna yang mana? As-So. Apa arti As-Somad?
Ada yang tahu as-somad? Ya. As-somad artinya Maha menentukan betul atau salah, kelompok 3. As-somad artinya Maha menentukan betul atau salah? Salah. Apa yang benar? Maha dibutuhkan atau maha atau tempat meminta ya. Jadi as-somad itu artinya Allah Maha dibutuhkan. Ya, nah kelompok 1 silakan boleh duduk. Jadi gambar 1 itu adalah gambar orang sedang berdoa. Kemudian selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Menggambarkan, menyampaikan terkait gambar yang sudah ada. Kalau ada Bapak tunjuk. Kelompok 3 dulu, ayo maju ke depan sini. Kelompok ketiga. Ya, kelompok 3 gambar apa itu? Gambar orang yang sedang belajar bersama. Belajar ya, kalau orang sedang belajar. Kalau dari ilustrasi gambar tersebut keterkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini itu masuk ke dalam kelompok Asmaul Husna yang mana? Al-Muqaddim. Apa artinya Al-Muqaddim? Mendahulukan. Dari gambar itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda. Waktu belajar harus belajar. Kemudian ada lagi nggak contoh selain ini? Selain belajar dari mata sifat yang terkait dengan sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim. Berlomba-lomba dalam berbuat. Ya, berlomba-lomba kamu dalam berbuat kebaikan. Ya, boleh dulu. Ya, kelompok 1, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok mana lagi? Kelompok 2. Ayo masuk ke depan. Amelia. Amelia kelompok 2 ya. Ada gambar apa itu? Gambar tata surya, planet-planet ya. Itu menggambarkan apa? Dari gambar itu. Gambar ciptaan Allah, planet ya, ada tata surya, di dalamnya ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan dan seluruh isinya. Kalau dikaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini, itu terkait dengan Asmaul Husna apa? Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Ya Allah Maha menentukan atau Maha berkuasa. Selain contoh itu ada lagi nggak kira-kira Allah Maha berkuasa? Ada pergantian dari pagi, petang, malam, pergantian apa lagi? Ya, pergantian matahari terbit di barat, terbit di timur, tenggelam di barat, ya, dan lain sebagainya. Itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Jadi gambar yang kedua itu gambar tata surya, ya, beserta seluruh isinya. Itu menggambarkan, ya, atau mensifatkan kepada Asmaul Husna Al-Muqaddim. Ya, boleh silakan duduk. Oke, nomor kelompok 2 sudah. Kemudian kelompok 4 dan 5. Kelompok 5 dulu atau kelompok 4? Kelompok 5 ada. Kelompok 5 siapa perwakilannya? Ya, siapa? Nah, Salim, sini maju depan. Ya, karena Salim tunjuk, Bapak tunjuk aja. Kelompok 5. Kelompok 5, gambar apa itu? Gambar apa? Kelompok 5 gambar apa? Lihat gambarnya, ayo Bapak tulis saya gambarnya. Ada budak kecil kan? Terus lagi
Lagi dewasa, orang tua, kakek-kakek, masuk beranda, mati. Gambar apa itu? Siklus perjalanan manusia dari mulai bayi sampai mati. Ini menggambarkan apa? Kalau kita dikaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini, menggambarkan Asmaul Husna Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi? Yang keras. Kok nggak ada suaranya? Al-Baqi artinya, siapa yang tahu arti Al-Baqi? Ayo. Maha kekal. Apa artinya? Maha kekal, ya. Jadi Allah Maha kekal. Kalau manusia pasti binasa. Ada fasenya dari bayi, dari tiada menjadi ada, kemudian tiada lagi. Itu sifat makhluk. Ya, dah, silakan duduk. Ayo berikutnya kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa perwakilannya? Yoga. Ayo Yoga, hadirkan. Hadirkan, ayo silakan maju ke depan. Yoga. Ayo, silakan. Perhatikan gambar yang sudah disiapkan di papan tulis kelompok 4 ini. Gambar apa ini? Membersihkan kelas, ya, bekerja bakti gotong royong. Ya, mungkin kamu setiap pagi ya sudah dapat jadwal atau setiap berapa hari dalam satu minggu ada kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, ya, gotong royong. Kalau ini gambar orang sedang kerja bakti membersihkan ruang kelas. Dari materi yang kita pelajari terkait Asmaul Husna itu, kira-kira ini masuk ke dalam mana? Pak? Pak? Dalam mana? Ada yang bisa bantu kelompok lain? As-Somad, boleh. As-Somad adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Juga bermanfaat kepada orang lain, kan? Selain itu apa lagi? Al-Muqaddim, itu mendahulukan pekerjaan, ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Waktu piket waktu pagi tidak boleh, ya. Siang-siang lagi belajar, guru mau masuk baru mau piket, mau kerja bakti, ya. Harus didahulukan. Nanti ini masuk contoh mensifati Asmaul Husna Al-Muqaddim ataupun As-Somad. Nah, silakan duduk. Jadi dari gambar yang sudah ada, yang sudah didemonstrasikan ini, paham semua? Paham, ya. Baik. Materi kita, ya, Bapak jelaskan kembali, yaitu terkait indahnya nama-nama Allah. Ya, silakan dibuka bukunya. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikenal oleh kita dalam pembelajaran dengan Asmaul Husna. Ya. Apa arti Asmaul Husna? Kalau Bapak tanya, Asmaul Husna artinya Nama-nama Allah. nama-nama Allah yang indah. Coba Abu Thalib, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Benar atau salah? Nah, benar, ya. Di Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Namun, ya, di kesempatan pembelajaran kali ini kita akan hanya membahas 4 Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama adalah, ada yang bisa baca? Ar-Rahman, As-Samad,
Al-Baqi. Jadi sesuai tadi kelompok sudah Bapak sampaikan. Coba nanti kelompok 1 silakan menempel ini cocok dengan yang mana, dengan yang gambar yang sudah ada dari kelompok 30. Kelompok 3 ini sesuai dengan yang mana? Silakan ditempel. Kelompok 5 nih, ini sesuai dengan yang mana? Dari gambar yang sudah didemonstrasikan. Ayo cari. Kelompok, ayo cari di mana? Al-Muqaddir. Baik, kelompok 2. Di atas gambarnya. Oke. Nah, nanti di bawah nanti contoh-contoh lain. Oke, kelompok 2 boleh sini. Boleh perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Kelompok 2. Satu lagi kelompok berapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa perwakilan? Kelompok 1. Kemudian berikutnya kelompok berapa tadi? Al-Muqaddir apa artinya? Artinya apa? Artinya apa? Iya, maha berkuasa atau maha menentukan. Ya, ayo cermati dulu dari gambar. Dengan kaitan Asmaul Husna. As-Somad, ada gambar orang berdoa. Al-Muqaddir, ada gambar tata surya. Ini sama ya, Al-Muqaddim, ada gambar orang bekerja bakti ataupun gambar orang sedang belajar. Kemudian Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal, ada gambar siklus manusia. Baik, perhatikan dulu ya, Bapak sampaikan dulu. Jadi yang pertama adalah sama-sama. Yang pertama adalah As-Somad. Ya, kalian harus mau itu dulu maknanya. As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan, atau Allah tempat kita meminta. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad. Allah
sesuatu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempat kita meminta. As-Somad. Ya. Allah tempat kita meminta. Ya. Jadi apapun kebutuhan kita sebagai makhluk, kita hanya meminta dan memohon hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Ya. Karena Allah memiliki sifat As-Somad atau Asmaul Husna. As-Somad, tempat meminta segala sesuatu. Paham semua ya? Nah, kemudian yang kedua, apa bacanya? Sama-sama. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha menentukan atau Maha berkuasa. Apa dalilnya? Silakan dibaca di buku kelompok 1. Yo, dalil Al-Muqtadir. Dalil Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Dalam surat Yasin ayat 82. Ayo, boleh siapa yang bisa baca? Apa bacanya ini? Siapa yang bisa baca? Siapa yang baca Quran? Ya, coba baca. Kelompok 5 yang keras bacanya. Ayo, baca yang keras. Boleh, baca yang keras. Ayo, baca yang keras. Yang keras. Nah, nanti aja. Nah, boleh. Ayo, Amel. Yang keras. Amruhu arada syai'an ayyaku lalahu. Ya, artinya jadilah wahai makhluk, maka jadilah. Artinya mensifati Asmaul Husna Al-Muqtadir. Jadi Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha berkuasa. Ya, perhatikan. Nanti teman-teman yang tahu, perhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Asmaul Husna yang ketiga. Asmaul Husna yang ketiga Al-Muqaddim. Ayo sama-sama. Al-Muqaddim. Artinya, siapa yang tahu Al-Muqaddim? Allah Maha mendahulukan. Itu adalah Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim. Kemudian yang keempat kelompok 3. Keempat Al-Baqi, Baqo, ya, bisa juga sifat Allah yang 20. Baqo, Baqi, sama kan? Baqo artinya Allah Maha kekal. Kalau Al-Baqi juga artinya Allah Maha kekal. Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Ya. Jadi dari keempat ini harus hafal dulu semua. Hafal dengan maknanya sekali. Ayo kita ulang dulu. Yang pertama As-Somad. Ayo sama-sama As-Somad. Yang kedua
selanjutnya setelah kita tahu 4 Asmaul Husna dan maknanya, berikutnya kita belajar mencontohkan bagaimana cara mensifati sifat atau Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai orang yang beriman, dalam kita memaknai Asmaul Husna harus kita cerminkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang pertama, Asmaul Husna As-Somad. Itu ada gambar apa tadi sudah dideskripsikan oleh tiap-tiap kelompok. Ini yaitu gambar apa? Orang yang berdoa. Jadi salah satu perilaku kita mensifati sifat atau Asmaul Husna As-Somad, kita meminta, memohon segala sesuatu, berdoa hanya kepada Allah. Selanjutnya ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi? Berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Berapa ini? Orang memberikan zakat, infak, sedekah kepada amil zakat. Berapa ini? Berapa ini? Berapa? Berapa? Gambar orang sedang menyerahkan zakat atau memberikan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Jadi dalam kita perilaku kita mensifati Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari, salah satunya menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Dengan apa? Dengan memberikan bantuan baik berupa materi maupun pikiran ataupun tenaga. Jadi kalau ada kawan kalian yang membutuhkan, itu harus segera dibantu. Itu adalah perilaku kita dalam mensifati Asmaul Husna As-Somad. Ini bisa juga masuk ke sini Kemudian yang berikutnya apa lagi? Contoh berikutnya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha berkuasa. Contohnya apa? Perilaku yang mencerminkan daripada Al-Muqtadir, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kita memohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Meminta perlindungan, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tercantum setiap kita sholat dibaca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi Allah sebagai penolong kita, menjadikan Allah satu-satunya yang menjadi penolong kita, menjadi pelindung kita. Makanya setiap kita merasa takut, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Bunyinya? Ayo ta'awudz apa artinya? Bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung hanya kepada Allah sebagai orang yang beriman. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah dengan cara apa? Mengucapkan ta'awudz, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah salah satu bentuk
kalimat permohonan perlindungan kepada Allah. Karena contoh perilaku kita. Jadi nanti dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus membiasakan diri ya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat permohonan perlindungan kepada Allah dengan berta'awudz, membaca ke sekolah. Hanya kalau membaca Al-Qur'an pun dianjurkan untuk membaca ta'awudz, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baru baca Al-Qur'an. Betul nggak? Nah, selanjutnya apa lagi? Ada lagi nggak? Selanjutnya contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqtadir, yaitu berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Itu banyak ya, contohnya juga bisa seperti ini ya. Mencari amal kebaikan, berlomba-lomba kita ya. Ada sampah, contoh dalam lingkungan kelas atau sekolah ada sampah nampak ya di lingkungan sekolah, kamu pungut taruh tempat sampah juga, itu termasuk perbuatan kebaikan ya. Ya, jadi kebaikan itu bukan hanya yang semata-mata ibadah kepada Allah ya, juga kita berbuat baik kepada teman ya, kepada guru, kepada tetangga, kepada orang tua, itu juga termasuk perbuatan kebajikan atau kebaikan ya. Kamu senyum kepada temannya juga berbuat baik, meminjamkan pena ya kepada kawannya yang tidak bawa juga termasuk perbuatan baik ya. Jadi harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya berikutnya apa? Al-Muqaddim apa artinya? Allah Maha mendahulukan. Contoh perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan daripada Asmaul Husna Al-Muqaddim. Di contoh ini tadi adalah kerja bakti. Kemudian apa lagi? Belajar bersama. Kemudian apa lagi? Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Ada tugas dari bapak dan ibu guru. Ini kasih waktu 1 hari. Tapi harus dikerja. Nanti pas waktunya masuk ditanyakan oleh Pak Rus, mana tugasnya udah siap belum? Belum. Itu artinya kalian tidak ya berbuat baik atau mencerminkan perilaku yang baik sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Jadi nanti setelah ini ya kalian sudah paham tentang materi ini, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir Al-Baqi. Apa tadi artinya Al-Baqi? Al-Baqi apa artinya? Lupa. Ini lamun temu terus ya. Al-Baqi artinya Bapak ketuk. Udah dengar berapa kali? Nah, Bapak ketuk ya. Sudah berhitungan. Al-Baqi artinya nggak dengar juga. Satu kelompok bisa ngapal ya. 1, 2, 3. Al-Baqi artinya maha kekal. Ya, jadi Allah itu kekal. Khalik, pencipta itu kekal. Kalau makhluk itu banget ya. Kemudian contoh perilaku mensifati atau dalam mengamalkan kita perbuatan yang baik sehari-hari
bayi, ya, kemudian beranjak anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian mati. Itu tidak kekal ya. Makanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Baik, dari materi yang sudah Bapak sampaikan ini ada yang mau ditanyakan? Dari mulai as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, al-baqi. Paham semua? Paham ya, paham ya. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Namun pada materi kali ini kita belajar hanya 4. Ulang, yang pertama al-muqaddim dan al-baqi. Baik, selanjutnya Bapak panggil satu-satu ya untuk ya Bapak tes tingkat kemampuan ya pemahaman dan hafalannya. Bapak panggil dari nomor urut absen. Abu Thalib, maju ke depan. Sini. Ada kawanmu. Tadi Asmaul Husna ada berapa? 99. Yang dibahas ini pada kesempatan ini adalah ada 4. Yang pertama apa? Bapak berdiri dulu di sini. Bapak panggil berikutnya Fahri. Dengarkan ya. Asmaul Husna tadi artinya apa? Nama Allah yang indah. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Kita belajar hari ini ada 4. Sebutkan. As-somad artinya ya, terus iya, kemudian al-muqaddim kemudian satu kalau contoh hilang kita dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna al-muqaddim kemudian mengerjakan sesuatu tepat waktu. Oke, let's go. Berikutnya kelompok 1 udah tadi ya, kelompok 1 kelompok 4. Kelompok 3 Masya. Asmaul Husna sebenarnya baik materi hari ini ada 4 sebutkan. Ya, somat al-baqi dan al-muqaddim. Al-muqaddim artinya apa? Kalau as-somad al-muqtadir kalau contoh perilaku kita sehari-hari mencerminkan Asmaul Husna
As-somad itu apa? Ya, kita berdoa itu kepada Allah, segala sesuatu kepada Allah. Ya, itu oke. Kelompok 3. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 Salinatia. Nih. Ayo, sebutkan terus yang kita bahas tadi. Yang pertama, ayo ada kawanmu. Yang pertama, somad artinya Allah tempat meminta. Terus yang kedua, al-muqtadir artinya ya Allah maha berkuasa. Yang ketiga, al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Ya, maha mendahulukan. Terus yang terakhir al-baqi artinya Allah maha kekal. Kalau contoh perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan sifat al-muqaddim apa? Ya, tidak menunda-nunda pekerjaan. Tadi kalau Bapak suruh hafalkan, ya hafalkan, jangan ditunda-tunda. Silakan ditulis. Berarti harus jangan ditunda. Ditulis ya. Ini harus selalu mendahulukan pekerjaan. Tidak boleh ditunda-tunda. Waktunya udah masuk waktu sholat, harus sholat. Ya, betul. Terakhir kelompok 2. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Jumlah Asmaul Husna 99. Apa artinya Asmaul Husna? Kesempatan pembelajaran hari ini kita hanya belajar 4 Asmaul Husna. Sebutkan. Ya, artinya ya, terus ya, muqtadir artinya ya Allah maha kuasa. Kemudian yang ketiga al-muqaddim artinya mendahulukan. Yang terakhir al-baqi Allah maha kekal. Perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan sifat al-baqi ya Pak. Ya, belajar memanfaatkan usia yang ada ini, masa anak-anak itu enggak lama ya. Harus digunakan untuk belajar tanam atau pepatah belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar di masa tua bagai belajar di atas bagai menulis di atas air. Apa artinya? Artinya kalau kamu belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu, susah ya. Mungkin keras, ya kan? Perlu dipahat, butuh waktu yang lama. Tapi kalau sudah jadi, lama hilangnya, bahkan tidak akan hilang, akan membekas sampai kapanpun, ya kan? Ya, kalau belajar dari kecil cepat hafalnya, susah hafalnya, tapi nanti setelah hafal melekatnya lama, ya. Berbeda dengan belajar di masa tua, bagai mengukir di atas gampang kan? Mungkin di atas air. Gampang nggak? Gampang, tapi langsung hilang kan? Ya, langsung hilang. Makanya ya, dalam mensifati Asmaul Husna al-Baqi, memanfaatkan usia yang ada untuk belajar ya, atau mengamalkan amalan-amalan yang baik. Nah, silakan duduk. Nah, Betulit, silakan duduk. Baik, selanjutnya ya. Nah, duduk semuanya. Jadi demikianlah ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Asmaul Husna ya. Ya, dengan Asmaul Husna.
Yang tadi artinya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Yang kesemuanya Asmaul Husna itu jumlahnya ada 9. Namun ya hanya kita pelajari pada kesempatan kali ini hanya 4, yaitu As-Somad, As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan, Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa, Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan, dan yang keempat Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Dari materi yang sudah kita pelajari, ya, Bapak harapkan semuanya nih anak-anak Bapak mulai dari sekarang mengamalkan ya perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna mulai dari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa ya.